Ada beberapa beasiswa, ada beasiswa prestasi, ada beasiswa dari instansi-instansi, dari pemerintah daerah. Ini 3 program studi kita sudah bisa meraih akreditasi internasional. KC Radio, your easy listening station. Hai KC People, saya Tia Ezar kembali hadir buat KC People semuanya. Tapi kali ini tidak di studio, kita berada di Selasar Gedung A3 di Fakultas Teknik UNESA. Dan tentunya kalau bicara seputar Fakultas Teknik, ada paradigma kalau kebanyakan mahasiswanya ini cowok. Apakah benar? Kita langsung saja bertanya pada Dekan Fakultas Teknik UNESA, Ibu Dr. Maspia MKes yang hadir bersama saya. Halo Ibu. halo juga. Apa kabar, Ibu? Mbak Tia, baik, alhamdulillah baik, sehat. Dan tentunya Bu Maspia tidak sendiri juga. Bu Maspia juga didampingi Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Teknik UNESA, Bapak Dr. Edi Sulistyo, MPD. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak. Ya. Semangat ya Pak ya. Semangat. Semangat. Karena FT ini kalau nggak semangat bukan FT Memang namanya. stylenya begitu, Mbak. Oh, memang stylenya Pak Edi begini ya. Oh baik. Oke, lanjut ke KC People. Ibu, ada paradigma kalau mahasiswa FT ini banyak cowoknya. Benar nggak sih Bu? Ya benar, kalau mahasiswa namanya teknik itu banyak cowoknya, tetapi di masa kini sudah banyak cewek-cewek yang masuk. Wow. Misalnya teknik sipil, teknik mesin, teknik elektro sudah banyak cewek-ceweknya. Teknik informatika hampir 50-50 lah cewek cowok gitu. Tapi di Fakultas Teknik kan ada juga jurusan PKK. Nah, kebalikannya kalau jurusan PKK ini notabene tata boga, tata busana, tata rias, gizi ini banyak Gizi. ceweknya. Nah, Gizi juga ada cowoknya juga tetapi lebih banyak ceweknya. Jadi ada beberapa bentuk dominasi dan itu ternyata juga tidak membuat kalau teknik itu dominan cowok karena bergantung prodinya gitu Bu ya. Dan perkuliahan di masa pandemi ini bagaimana Pak Edi? Ya, jadi di awal masa pandemi kita lebih banyak konsentrasi di daring ya. Tetapi nampaknya di awal tahun ini kita sudah mulai banyak yang luring, terutama yang praktikum. Ya. Nah, iya Praktikum. betul. Karena mahasiswa Fakultas Teknik itu jangan sampai ada teknik sastra ya. Istilah teknik Maksudnya sastra, teknik sastra gimana Pak Edi? teknik sastra itu ya Teori saja. teori Oke, saja ya. baik. Nah, Jadi dipahaminya bahwa teknik itu memang harus ada prakteknya. Iya. jadi terutama untuk mahasiswa semester awal itu ada namanya praktek dasar ya, praktek bengkel, mungkin di PKK juga sama, ada praktek keselamatan kerja dan sebagainya. Itu sangat penting dan itu dipakai untuk membekali mahasiswa kita. Jadi tidak sah kalau anak teknik tidak praktek. Berarti ini berkaitan dengan Sarpras nih, Bu Dekan. Ya, jadi semester lalu Mbak, di akhir-akhir semester pertemuan 4 terakhir kali ya anak-anak itu sudah bergantian masuk di kampus untuk praktikum secara terbatas dan bertahap. Walaupun di pandemi ini tetap prokes dan tidak langsung masuk semua, ada penjadwalan gitu Ibu. Iya, betul. Jadi 25%. Artinya dari Fakultas Teknik ini masih punya komitmen untuk bagaimana di pandemi ini tapi masih bisa memberikan ilmu untuk mahasiswanya. Ya, tetap menggunakan praktikum dengan tetap kita menjaga protokol kesehatan yang sangat ketat dengan proporsi satu laboratorium mestinya kata dihuni oleh 40 mahasiswa ya dibagi menjadi beberapa shift dan itu menggunakan sistem blok. Sistem blok itu harus tuntas dalam waktu sekian. Nanti ganti mahasiswa supaya mahasiswa yang rumahnya jauh atau ini tidak mubazir. Jadi bisa prepare ya Pak ya. Kemudian untuk penerapan MBKM di Fakultas Teknik ini bagaimana Bu Maspia Pak Edi? Ya, jadi MBKM di Fakultas Teknik kita menggunakan pola 512 ya. 512 itu dalam arti 5 semester itu merupakan mata kuliah sebagai penciri program studi ya. Kemudian 1 semester itu mereka berada di luar prodi, di dalam kampus atau kerjasama dengan perguruan tinggi lain. Kemudian 2 semester atau 14 KS itu mereka melakukan kegiatan di luar kampus, bisa magang, industri, bisa praktek lapangan persekolahan dan sebagainya. Yang itu memang
SKS-nya bisa sampai 40. Bahkan ada mahasiswa yang ngambil magang saja dua semester boleh. Dan pengalamannya ada 11 mahasiswa yang pada saat awal pandemi COVID itu sudah langsung kita bergerak. Jadi langsung mengikuti magang industri di Jepang. Ya, Di Jepang? tanggung di Jepang. Jadi di PT Sony Corporation waktu itu kita kerjasama dengan PT Sahabat Jepang Indonesia. Nah. Jadi ada 11 mahasiswa dari teknik elektro dan satu mahasiswa dari informatika. Nah, yang paling bagus di sana tidak hanya mereka bisa magang di perusahaan, di industri, tetapi mereka juga selain dapat insentif, ada insentifnya, informasinya, insentifnya dalam satu hari itu mereka bekerja selama 8 jam dengan insentif 1 jamnya itu 1.000 yen. 1.000 yen. Ya, kalau Wow. 20 hari Bisa sehari tinggal 8 kalkulasi ya. saja. Tapi kan ada faktor lain. Satu contoh mereka mendapatkan sertifikasi. Oke. Ada 3 sertifikat yang mereka dapatkan dari uji kompetensi atau ini satu sertifikat mengenai K3 kesehatan dan keselamatan kerja, kemudian budaya kerja dan quality control. Itu yang membanggakan. Sehingga ketika mereka kembali itu bisa dijadikan ini karena mahasiswa kita kan tidak cukup hanya mengandalkan indeks prestasi yang bagus ya. Kemudian memiliki keterampilan yang memadai ya, keterampilan motorik atau intelektual motorik ya. Tapi sekarang kita tambahkan lagi namanya, sebenarnya ada istilah nama soft skill ya, tapi di Fakultas Teknik kita coba menggunakan istilah transferable skill atau employability skill. Jadi itu mulai dari keterampilan decision making, communication skill, sampai dengan adaptasi dan sebagainya. Jadi hampir sama kayak praktek manajerial gitu, bagaimana memanage itu semua. Iya, mereka harus punya itu. Kemampuan bekerja atau employability skill. Jadi mungkin saya garis bawahi yang MBKM tadi 5 semester mahasiswa berada di kampus, kemudian dosen harus mendorong mahasiswa untuk mengikuti MBKM. Jadi 1 semester diberi kesempatan untuk student mobility, entah itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian yang 2 semester lagi, kalau mahasiswa yang kependidikan nanti 1 semester di sekolah, PLP namanya, dan 1 semester magang di industri. Yang jurusan non kependidikan 1 semester KKN di desa dan 1 semester nanti magang di industri. Gitu. Desain yang dibuat ini memang sudah dipikirkan sedemikian rupa oleh Fakultas Teknik. Ya, apakah ini menjadi target atau ada target khusus, Ibu? Jadi itu kan ada pola-pola secara nasional dari kementerian, kemudian dari WR1 diturunkan, dan ini kami terjemahkan di fakultas termasuk di prodi-prodi. Ya. Dan yang perlu diketahui bahwa magang itu cikal bakalnya ada di teknik, kalau di Universitas Negeri Surabaya namanya praktek industri. Praktek Jadi industri. cirinya mahasiswa teknik harus ada namanya praktek industri ya. Nah, pertanyaannya dulu ada pertanyaan, kenapa mahasiswa pendidikan teknik itu harus ada magang? Itu sebagai pertanyaan awalnya. Kita memberikan pemahaman bahwa mahasiswa teknik tidak cukup hanya memiliki kemampuan pedagogik atau kependidikan saja, tetapi mereka harus pernah mengalami kondisi yang ada di industri itu supaya tahu persis ya. Dan mahasiswa tidak hanya menjadi sebagai seorang observer. Observer itu melihat orang bekerja, tetapi betul-betul mengikuti proses yang ada di industri itu, mulai dari bagaimana membuat perencanaan program, manajemen program, mengetahui tentang implementasi dari K3 dan sebagainya itu. Kemudian ketika itu menjadi salah satu keunggulan, kalau teknik ya harus praktek gitu kan. Ya, kemudian di Jepang, di perusahaan Sony, ini bagian dari kerjasama, mitra kerja. Betul, Mbak, kerjasama. Jadi FT itu sebelum ada MBKM memang mahasiswa itu wajib di luar kampus gitu, ini berarti di industri. Ada MBKM pun lewat karena sudah melakukan dulu gitu ya. Iya, bedanya kalau dulu kita hargai 4 SKS, magang atau PKL, nah sekarang itu dihargai 20 SKS, sehingga nanti ada mata kuliah itu yang dikonversikan. Jadi 20 SKS itu tidak gelondongan, magang 20 SKS tidak.
terdiri dari dari beberapa beberapa mata kuliah. mulai dari- Termasuk yang di Jepang kemarin belum menerapkan MBKM, Iya. kita sudah mahasiswa pulang sudah dikonversi Iya, kita konversi menjadi 20 SKS. 20 SKS. Iya. Oke. Kemudian Bu, berkaitan dengan itu semua prestasinya FT ini kalau saya baca dari beberapa artikel banyak ini. Prestasinya bisa dari dosennya, Dosen, tendiknya, iya. mahasiswanya, bahkan alumnusnya. Ya, dosen ini kalau penelitian yang dana-dana nasional, dana direktorat atau DRPM itu yang paling banyak adalah dosen FT. Wow. Iya, kemudian artikel juga banyak ya, artikel yang masuk Scopus atau masuk jurnal internasional juga Jurnal banyak di internasional. FT. Oke. Kemudian mahasiswanya juga begitu, dan dosen yang pendamping mahasiswa ini juga banyak. Kemudian mahasiswa ini juga prestasinya banyak. Misalnya kemarin ada KMHE, kontes mobil Hemat energi, Juara ini. 1, Wow. 2 kategori. Kemudian sebelumnya itu sudah internasional ke Malaysia. Apa itu Ibu? KMHE KMHE ini, juga? KMHE ini Wow. sudah berlaga di Malaysia 2019. Sel. Ya, kemudian yang robot juga sudah ke Turki, sebelumnya sudah ke Wow. Amerika, internasional, tingkat regional, tingkat nasional. Kita juga selalu mengirim 5 kategori untuk robot penari, robot terbang, kemudian robot penari, robot pemain sepak bola, kemudian ada robot pemadam api, pemadam kebakaran, itu Oke. Mbak. Kemudian yang teknik sipil itu lomba jembatan, desain jembatan. Desain jembatan. Ya, yang informatika juga desain web. Nah, yang busana kemarin juga kalau busana ini kan tiap mata kuliah di akhir tahun itu mahasiswa biasanya mengadakan Oke, pagelaran. gelaran. Ini untuk mengaktualisasikan apa yang sudah didapatkan selama berkuliah. Iya, Begitu. iya. Nah, berarti ini prestasinya tidak hanya nasional tapi juga internasional ya FT ya. Wow. Internasional. Jadi KC People jangan khawatir buat teman-teman yang masih SMA, entah itu kelas 11 atau kelas berapapun yang mau masuk ke UNESA di FT, banyak sekali prestasinya. Jadi ini bisa memacu semangat, menginspirasi. Kemudian terkait dengan beasiswa, di FT ada beasiswa Bu buat mahasiswanya? Ada beberapa beasiswa, ada beasiswa prestasi, ada beasiswa dari instansi dari pemerintah daerah. Ini juga pemerintah daerah juga memberikan beasiswa kepada adik-adik mahasiswa juga. Selain bidik misi ya, kalau bidik misi kan masuk itu sudah diseleksi, ada jalur bidik Sekarang misi. diganti. Bidik misi kan sekarang menjadi KIP. Sekarang Menjadi KIP. Ya, oke. Pak, kalau untuk teman-teman tuh ya, teman-teman SMA, SMK maupun MA yang mau masuk ke Fakultas Teknik UNESA, apa sih sebetulnya yang harus mereka persiapkan? Ya, namanya kuliah itu kan tergantung minat dulu ya. Tergantung minat dulu. Kemudian bagaimana kesungguhan mereka dalam mengikuti perkuliahan ya. Dan pastinya di awal-awal perkuliahan harus bisa mengikuti. Yang penting mau bekerja keras, mau belajar dengan tekun, dan di situ ada kelompok-kelompok belajar. Kelompok belajar yang dihimpun oleh mahasiswa, termasuk ada katakanlah bagaimana rekrutmen tim robot itu ada, mulai dari dulu ada. Dan kata seperti tim robot itu tidak hanya dari elektro, mesin maupun informatika. Karena untuk elektro kan mahasiswanya untuk desain elektroniknya, mesin untuk desain mekaniknya, kemudian informatika untuk pemrogramannya. Tapi juga ada mahasiswa dari busana itu untuk desain satu contoh baju untuk robot tari dan sebagainya. Kemudian busana juga boga juga terlibat di dalamnya. Itu boleh. Kemudian ada KMHE, itu ada timnya juga, ya. Jadi Garnesa, tim Garnesa. Oke. Mungkin saya tambahkan tadi pertanyaannya Mbak Tia. Jadi kalau masuk teknik memang harus menguasai matematika, fisika Saintek, gitu ya. Saintek harus menguasai. Kalau masuk ke gizi mungkin lebih dominan ke biologi. Kalau masuk ke jurusan PKK boleh dari IPS, tetapi dia memang harus punya talenta di skillnya ya, misalnya fashion design atau kuliner atau makeup artist. Nah itu harus punya talenta atau punya minat ke sana. Ya. Jadi ini persiapannya lebih pada buat adik-adik kalau masuk Fakultas Teknik
Saitek ya. Jadi mulai nilainya, prestasinya, nilai akademiknya harus diraih nih, harus ditingkatkan. Iya. Jadi itu kalau tergantung, kalau inputnya dari mana? Inputnya kalau SNMPTN, maka yang diprioritaskan adalah nilai rata-rata rapot semester Nilai 1 rata-rata. sampai 5. Kemudian nilai mata pelajaran penunjang untuk kata mau masuk elektro, sipil, mesin, informatika, ya tadi bahasa Inggris, matematika, fisika itu harus dominan ya. Kemudian untuk masuk PKK, ya, apalagi tata boga, tata busana juga ada klasifikasinya. Oke. Mata pelajaran. Kemudian ada sertifikat lomba atau kejuaraan yang pernah diikuti itu juga Oke, punya itu pengaruh. poin. Ya, poin. Oke. Tapi untuk SBMPTN maupun SBMP tentunya SBMPTN kan pakai UTBK Oke. berdasarkan hasil nilai tes itu ya. Kemudian SBMP juga ada yang menggunakan nilai UTBK, ada yang menggunakan tes yang ada di Indonesia. Oke. Jadi kalau misalnya ada paradigma atau ada mindset, waduh ternyata masuk FT sulit nih. Enggak juga ya, Pak ya? Juga ada juga jalur prestasi, jalur Oke. prestasi keagamaan itu kalau bisa menyelesaikan berapa ya, istilah apa? Jadi kayak Ya, hafiz gitu. itu Hafiz. ada. Polri. Iya. Kori, oke baik. Itu Kemudian juga mereka poin. pernah mengikuti lomba debat bahasa Inggris ya di Oke. SMA atau SMK itu juga ada poin khusus. Atau lomba-lomba yang berkaitan dengan keteknikan bidang studi gitu, lomba-lomba itu menunjang gitu. Memang sih peminat di FT juga tinggi, peminat secara nasional. Iya. UNESA ini masuk peringkat 4. Wow. Ini Iya, termasuk salah satu nasional. keunggulan nih. Ini ya kemarin SNMPTN ini pendaftarnya 30.000. 30.000. Tahun Dan lalu itu- 20, tahun ini Iya. 30.000. Naik banyak Naik nih nih kuotanya. Artinya ini ada peluang buat KC People untuk bisa menjadi keluarga besar termasuk di FT juga. Iya, karena kok- kuotanya memang betul, kuotanya kita naik juga. Ya, Naik, kuotanya oke. tahun ini 2 kali lipat 1.820 untuk Wow. FT saja. untuk Ya. FT Untuk saja. FT Dan ini saja. tadi yang perlu disampaikan bahwa 3 program studi kita sudah bisa meraih akreditasi internasional. Apa ASI. saja, Bapak? Itu pendidikan teknik elektro, pendidikan teknik elektro, mesin, pendidikan mesin. teknik bangunan, dan itu disetarakan dengan akreditasi unggul BAN-PT. Ya. Unggul BAN-PT. BAN PT. Iya. Mudah-mudahan Badan nanti- Akreditasi ya, Nasional ini Perguruan nanti sebentar Tinggi. lagi akan ada Internasional akreditasi, ASIIN ya. Internasional itu ASIIN. dari Jerman. Jerman. Dari Jerman. Iya. Wow, mantap nih. Terus kalau misalnya nih, KC People ada yang bertanya, kalau saya masuk FT, banyak terserap di dunia kerja apa, Bapak? Iya, Kemudian lulusannya, Iya. jadi kan langsung masih relate gitu. Iya, jadi capaian pembelajaran atau profil lulusan kita itu ada 3. Pertama, bisa langsung bekerja. Lulusan kita bisa bekerja, bisa melanjutkan dan bisa Berwirausaha. bisa boleh istilahnya wirausaha, entrepreneur atau technopreneur istilahnya Technopreneur. itu ya. Jadi ada juga mahasiswa yang berasal dari pendidikan teknik atau ini selain bekerja jadi seorang pengajar di sekolah, dampak pengiring penggunaan kurikulum itu mereka bisa bekerja di luar pendidikan atau istilah bekerja di bidang non kependidikan tadi banyak Oke. juga. Ada yang tambahkan Ibu? Sebelum kita ini rasanya kalau ngobrol nggak Iya. berasa ini gitu. Ya, kalau teknik, kalau dari pendidikan memang banyak terserapnya karena tujuannya menjadi guru, banyak terserap di sekolah. Tapi kalau yang teknik non kependidikan, maka banyak instansi-instansi atau perusahaan-perusahaan yang merekrut alumni kita di manapun banyak gitu, misalnya di pemerintah daerah atau di perusahaan swasta Oke. atau di yang kita biasanya ada kerjasama Ada kerjasama. ketika mahasiswa PKL atau magang setelah lulus itu direkrut kembali gitu. Jadi kalau kerjaannya bagus selama magang Iya. bisa jadi karyawan di corporate itu Ibu ya. Iya. Baik. Kita di penghujung acara Bu Mas Pia, Pak Edi, adakah pesan, harapan dan juga promosi nih? Ini waktu yang tepat kita mengajak untuk KC People yang belum menjadi keluarga besar dari FT UNESA untuk bisa gabung. Ya, mungkin saya dulu ya. Boleh. Adik-adik calon mahasiswa sekarang masanya SNMPTN. Jika adik-adik misalkan tidak diterima di SNMPTN karena memang persaingannya banyak, masih ada kesempatan untuk SBMPTN. Dan selain SBMPTN masih ada
SPMB atau SPMB, mandiri. jalur Jadi mandiri. jangan khawatir, masih banyak kesempatan. Adik-adik harus semangat, belajar yang giat supaya bisa masuk bergabung menjadi bagian akademika dari Civitas Akademika di FT Di UNESA. FT UNESA. Pak Edi? Ya, jadi kuota mahasiswa nanti untuk SNMPTN itu kan minimum 30% ya. SBMPTN minimum 40% dan SPMB itu maksimum 30%. Jadi itu ada peluang-peluang itu. Dan silahkan mencermati di webnya Fakultas Teknik itu ft.unesa.ac.id. Itu yang Iya. paling gampang karena di Mantap situ nih. kita bisa lihat mulai dari profil lulusan sampai dengan kurikulum apa saja yang ditayangkan atau ditampilkan setiap program studi ada semua, termasuk akreditasinya. Akreditasinya. Jadi kalau web itu di ft.unesa.ac.id, ft@_unesa.acid. Tapi kalau Instagram itu ada info FT UNESA. Info FT UNESA. Oke, begitu Bapak, Iya. Ibu, atau adakah lagi yang ingin disampaikan? Harapannya banyak yang bergabung di FT UNESA dan menjadi bibit-bibit unggul di situ. Iya. Jadi selama ini juga beberapa SMA dan SMK juga banyak meminta kita dan banyak yang datang ke tempat kita untuk mendapatkan informasi itu ya. Informasi tentang UNESA dan Fakultas Teknik tentunya yang utama itu ya. Dan kita berharap dalam ke depan, tahun depan juga tetap mengupayakan semua program studi yang ada di Fakultas Teknik ada ikut dalam akreditasi internasional itu supaya mereka bisa bersaing secara global. Gitu ya. Oke. Baik Bu Mas Pia, terima kasih. Bapak Edi, terima kasih sudah berbagi banyak sekali informasi buat Kece People. Jangan lupa banyak sekali prestasi yang didapatkan. Kemudian jangan khawatir, ada tersedia beasiswa. Yang pasti adalah teman-teman memantapkan pilihan, kemudian banyak sekali yang harus dilakukan, harus siap untuk bisa masuk di FT UNESA. Saya Tia Aisyar pamit, mohon undur diri, dan juga Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir bersama saya memberikan banyak sekali informasi. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan selamat bergabung di Fakultas Teknik UNESA. Kita pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kece Radio, your easy listening station. Kece Radio.